mahasiswa sekalian, bertemu kembali dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi polimer yang merupakan materi kimia kelas 12. Sungguh menarik membahas materi tentang polimer, karena banyak sekali produk polimer yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya berbagai produk yang terbuat dari plastik, kemudian ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga ada berbagai barang yang lain. Apa sih yang dimaksud dengan polimer? Polimer adalah senyawa yang terbentuk dari gabungan molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana yang kita sebut monomer. Reaksi pembentukannya adalah reaksi polimerisasi. Jadi di dalam polimer ini, monomer-monomer yang merupakan molekul-molekul kecil bergabung melalui reaksi polimerisasi membentuk senyawa polimer yang mempunyai molekul besar atau disebut juga makromolekul. Bila sebuah monomer bergabung dengan monomer yang lain, berarti ada dua monomer di sini, maka akan membentuk senyawa dimer. Dan bila senyawa dimer bergabung dengan satu buah monomer, berarti ada 3 monomernya di sini, maka akan membentuk senyawa trimer. Kemudian bila senyawa trimer bergabung dengan sebuah monomer lagi, berarti di sini ada 4 monomer, maka akan membentuk senyawa tetramer. Nah, bayangkan jika monomer yang tersusun itu terdiri dari ribuan hingga jutaan, maka kita akan tuliskan biasanya dengan huruf N di depan dari senyawa monomer. N ini menunjukkan jumlah monomer yang bergabung. Nanti akan membentuk polimer dengan jumlah N-nya bisa mencapai ratusan hingga jutaan senyawa. Baiklah, kita akan membahas 4 penggolongan polimer. Yang pertama berdasarkan asal polimer, kemudian penggolongan kedua berdasarkan reaksi pembentukan polimer, kemudian polimer yang ketiga berdasarkan jenis monomer penyusunnya, dan polimer yang keempat berdasarkan sifat terhadap panas. Kita akan masuk ke dalam penggolongan polimer yang pertama, yaitu berdasarkan asalnya. Maka polimer dibedakan menjadi 2, yaitu polimer alam, yaitu polimer yang terdapat di dalam alam, yang berasal dari makhluk hidup, dan polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat di pabrik dan tidak terdapat di alam. Berikut adalah beberapa contoh polimer alam beserta dengan monomer penyusunnya. Contohnya antara lain ada amilum, monomernya adalah glukosa, terdapatnya di dalam beras, biji-bijian, umbi-umbian. Kemudian ada selulosa, monomernya glukosa. Kemudian ada polimer protein, ada polimer asam nukleat, ada polimer karet alam, kemudian polimer karbohidrat, ya, polimer lemak, dan ini adalah gambar dari polimer karet alam. Kemudian berikut adalah contoh polimer sintetis. Kalau kita lihat di sini banyak produk polimer sintetis yang kita pakai. Contoh di sini ada kantong plastik, ada ember yang terbuat dari plastik, kemudian pembungkus makanan plastik. Ternyata kantong plastik, ember, pembungkus makanan yang terbuat dari plastik ini polimernya adalah polietena, di mana dibentuk dari monomer etena. Kemudian kalian mungkin mengenal styrofoam. Styrofoam ini ternyata adalah polimernya namanya polistirena, yaitu monomernya stirena. Nah, kalau kita menamai polimer yang terbentuk dari polimerisasi adisi, biasanya kita hanya memberi tambahan kata poli di depan nama monomernya. Misalnya stirena, monomernya stirena, maka nama polimernya adalah kita tambahkan saja kata poli di depan stirena, yaitu polistirena. Contoh lain misalnya monomernya tetrafluoroetena, berarti kita tambahkan kata poli di depan nama monomernya sebagai nama polimernya. Jadi namanya adalah politetrafluoroetena, atau kita kenal dengan produk teflon, ya, pelapis pada wajah. Tetapi kalau polimernya terbentuk dari polimerisasi kondensasi,
biasanya tidak seperti itu penamaannya. Contoh nomor 6 nilon ya, ini polimer nilon dibentuk dari monomer asam 6 aminoheksan OAT. Jadi tidak menambahkan kata poli di depan nama monomernya. Ya, inilah beberapa contoh gambar dari polimer sintetis. Ada kursi plastik, jerigen dari plastik ya, kemudian gayung dari plastik, paralon, ember, ada ban dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke dalam penggolongan polimer yang kedua, yaitu polimer berdasarkan reaksi pembentukannya. Maka ada dua jenis, yaitu polimerisasi adisi dengan polimerisasi kondensasi. Apa itu polimerisasi adisi? Polimerisasi adisi syaratnya adalah monomernya harus mempunyai ikatan rangkap dua. Sebagai contoh, saya tampilkan pembentukan polimer polietilena yang nama lainnya adalah polietena. Dari nama polimernya kita tahu bahwa monomernya adalah etena. Etena ini adalah senyawa yang terdiri dari dua atom karbon yang berikatan rangkap dua. Bila dua molekul bergabung, maka membentuk dimer, ya. Dan selanjutnya bisa membentuk polimer dengan N-nya bisa ratusan hingga jutaan monomer. Jadi, syarat dari polimerisasi adisi adalah monomernya harus mempunyai ikatan rangkap dua. Oke. Polimer selanjutnya adalah polimerisasi kondensasi. Pada polimerisasi kondensasi, syaratnya adalah monomernya mempunyai setidaknya dua gugus fungsi. Nanti monomernya akan saling berikatan dengan melepas molekul kecil. Biasanya molekul air atau H2O yang dilepas. Sebagai contoh, di sini saya tampilkan ada pembentukan nilon 6,6. Nilon 6,6 ini merupakan polimer yang dibentuk dengan reaksi kondensasi antara dua monomer, yaitu asam adipat atau asam 1,6 heksan dioat. Di sini rumusnya asam adipat mempunyai gugus fungsi COOH. Dia akan berikatan dengan monomer heksametilen diamina atau 1,6 diaminoheksana. Di dalam rumus strukturnya mempunyai gugus fungsi NH2 atau gugus amin. Maka dua monomer ini akan membentuk polimer nilon 6,6 sambil melepas molekul air atau H2O. Jadi syarat dari reaksi polimerisasi kondensasi adalah monomernya harus memiliki setidaknya dua gugus fungsi. Nanti tentang polimerisasi adisi dan kondensasi akan kita bahas lebih detail di dalam video pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita masuk penggolongan polimer yang ketiga adalah penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Ada dua macam, yaitu homopolimer dan copolimer. Bedanya apa? Kalau homopolimer, monomernya sejenis. Kalau kita lihat gambarnya di sini, saya tampilkan monomernya ini bulatan hijau. Berarti kalau homopolimer bulatan hijau semua, artinya monomernya sejenis semua. Contohnya adalah polietilena, polipropilena, polistirena, dan lain-lain. Kemudian polimer yang berikutnya adalah copolimer. Copolimer terbentuk dari monomernya tidak sejenis. Kalau saya tampilkan di gambar di sini, monomer yang satu ditampilkan bulatan hijau, monomer yang lain ditampilkan dalam kotak ya, seperti ini gambarnya kotak. Berarti ada bulatan hijau, kotak, bulatan hijau, kotak ya, dan seterusnya. Ini monomernya tidak sejenis. Copolimer kita jumpai dalam polimer nilon 6,6 dan dakron. Copolimer juga bisa kita bagi lagi berdasarkan susunan monomernya. Maka kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah copolimer random. Apa yang dimaksud copolimer random? Kalau kita lihat gambarnya adalah polimer yang terbentuk secara tidak beraturan. Kemudian copolimer block. Ini gambarnya, yaitu copolimer di mana susunan monomernya terbentuk secara teratur dengan jumlah tertentu. Dan yang ketiga adalah copolimer bergantian,
di mana susunan monomernya terbentuk secara bergantian atau selang-seling. Ya, inilah pembagian dari copolimer berdasarkan susunan monomernya. Kita akan masuk ke dalam penggolongan polimer yang terakhir adalah polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas. Ada dua macam, yaitu polimer termoplas dan polimer termosetting. Mungkin kalian pernah pakai produk yang berbahan plastik, di mana pada saat dituangkan air panas mungkin produk tersebut meleleh gitu ya. Nah, itu termasuk polimer yang termoplas, yaitu polimer yang tidak tahan panas. Polimer termoplas ini apabila dipanaskan maka produknya akan meleleh, akan mengerut atau melunak. Dan polimer ini tidak dapat dilebur atau tidak dapat cetak kembali. Contohnya polietilena, PVC, polipropilena. Di dalam polimer termoplas ini terdiri atas molekul-molekul bisa rantai lurus, bisa bercabang. Bila terdiri atas molekul rantai lurus, maka titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan molekul-molekul yang memiliki percabangan. Kemudian polimer yang berikutnya adalah polimer termosetting atau polimer yang tahan panas. Produk berbahan polimer ini tidak akan meleleh, tidak akan melunak jika dipanaskan. Selain itu, bahan ini tidak dapat dilebur untuk dicetak kembali dan tidak dapat didaur ulang. Contoh polimer termosetting adalah bakelit, yaitu plastik yang digunakan untuk peralatan listrik. Contoh lain adalah melamin, juga termasuk polimer termosetting yang tahan panas. Polimer termosetting ini terdiri atas ikatan silang antar rantai sehingga memang akan membentuk bahan yang keras dan lebih kaku. Ya, demikianlah para siswa pembahasan tentang apa itu polimer dan penggolongan polimer. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya.